Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi menetapkan rencana pembayaran strategis atau kompensasi secara umum. Perkenalkan, nama saya Revita Mariska. Saya Tania Aulia Putri. Saya Livia Agustina. Saya Nela Rizka Rahmadani. Saya Syarifah Najla Zahra. Jadi, materi pertama ada merancang paket kompensasi strategis adaptasi dari Gary Dessler untuk kondisi di Indonesia. Jadi, presentasi ini akan membahas teori dan praktik kompensasi yang efektif, mengadaptasi model Gary Dessler ke dalam konteks Indonesia, serta menyusun rencana pembayaran yang menarik dan berkelanjutan. Kami akan mengulas bagaimana kompensasi strategis dapat menjadi alat krusial dalam menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta terbaik sekaligus selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya, kompensasi strategis tinjauan dari Gary Dessler. Referensi utama, buku Human Rescue Management oleh Gary Dessler merupakan fondasi pemahaman kita tentang kompensasi. Yang kedua, tarik dan pertahankan. Jadi, kompensasi adalah alat vital untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang berkinerja tinggi. Yang ketiga, selaras bisnis, yaitu pentingnya kompensasi yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, menurut Gary Dessler, kompensasi adalah lebih dari sekedar gaji. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan penghargaan atas kontribusi karyawan yang pada gilirannya mendorong mereka untuk tetap berkomitmen dan produktif. Kunci utamanya adalah memastikan bahwa struktur kompensasi tidak hanya adil, tetapi juga secara langsung mendukung visi dan misi perusahaan dan memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya, kompensasi strategis adaptasi dari Gary Dessler. Referensi utama yang pertama ada elemen utama kompensasi strategis, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, yang ketiga konteks Indonesia, tantangan dan peluang. Selanjutnya, prinsip kompensasi strategis menurut Dessler. Kompensasi strategis harus yang pertama mendukung strategi bisnis, yang kedua adil dan kompetitif, yang ketiga memotivasi karyawan, yang keempat mudah dikelola. Selanjutnya, adaptasi di Indonesia. Tantangan adaptasi model Dessler di Indonesia yaitu perbedaan budaya dan norma, keragaman sektor industri, dan regulasi ketenaga kerjaan. Selanjutnya, elemen utama dalam sistem kompensasi. Yang pertama ada gaji pokok. Dasar dari kompensasi mencerminkan nilai intrinsik pekerjaan dan tanggung jawab. Yang kedua, insentif. Bonus komisi dan opsi saham ESOP yang dirancang untuk memotivasi kinerja unggul dan pencapaian target. Yang ketiga, tunjangan, asuransi kesehatan, dana pensiun, dan cuti yang meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial karyawan. Yang keempat, manfaat non-moneter, pengembangan karir, fleksibilitas kerja, dan lingkungan kerja yang positif, yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Sistem kompensasi yang efektif menggabungkan berbagai elemen untuk menciptakan paket nilai yang komprehensif bagi karyawan. Selain gaji pokok yang stabil, insentif finansial seperti bonus dan komisi mendorong pencapaian target individu dan tim. Tunjangan seperti asuransi dan dana pensiun memberikan jaring pengaman, sementara manfaat non-moneter seperti peluang, pengembangan karir, dan fleksibilitas kerja semakin memperkuat ikatan karyawan dan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, kondisi pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran, permintaan, dan penawaran talenta di industri tertentu sangat mempengaruhi tingkat kompensasi yang kompetitif. Perusahaan harus memantau tren pasar untuk menarik kandidat terbaik. Yang kedua, regulasi pemerintah. Aturan seperti upah minimum regional, UMR, pajak penghasilan, dan ketentuan jaminan sosial di Indonesia menetapkan batas bawah dan kerangka hukum kompensasi. 3. Kinerja perusahaan. Kemampuan membayar perusahaan, profitabilitas, dan tingkat pertumbuhan secara langsung memengaruhi kebijakan kompensasi. Perusahaan yang sukses cenderung menawarkan paket yang lebih menarik. Yang keempat, strategi bisnis. Fokus perusahaan pada pertumbuhan efisiensi operasional atau inovasi menentukan bagaimana anggaran kompensasi dialokasikan dan struktur insentif dirancang.
Menentukan kompensasi yang tepat melibatkan pertimbangan berbagai faktor internal dan eksternal, pasar tenaga kerja yang ketat atau berlimpah, kerangka hukum yang berlaku, kesehatan finansial perusahaan, serta tujuan strategis jangka panjang. Semuanya berperan dalam merancang sistem kompensasi yang adil dan efektif. Dalam konteks Indonesia, tantangan dan peluang. 1. Regulasi lokal, UMR dan kesenjangan upah antar daerah seperti Jakarta versus Papua. Yang kedua, budaya kerja. Budaya kolektivisme Indonesia memengaruhi efektivitas intensif individual dibandingkan tim. 3. Peran serikat pekerja. Peran aktif serikat pekerja dalam negosiasi kompensasi dan tunjangan karyawan. Menetapkan teori kompensasi Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika lokal. Regulasi upah minimum yang bervariasi antar wilayah menciptakan tantangan dan standarisasi. Selain itu, budaya kolektivisme yang kuat di Indonesia menuntut pendekatan intensif yang mempertimbangkan kerja tim. Sementara peran serikat pekerja yang signifikan dalam proses negosiasi kompensasi tidak bisa diabaikan. Ini semua membentuk landscape unik untuk pengembangan strategi kompensasi. Selanjutnya yaitu adaptasi model Dassler di Indonesia. Adaptasi model Dassler di Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui dasar kompensasinya yang mencakup gaji pokok sesuai UMR, serta tunjangan kesehatan dan pensiun, sehingga meningkatkan retensi atau loyalitas kerja karyawan level operasional. Untuk insentif, digunakan sistem bonus berbasis KPI, misalnya berdasarkan kualitas produk dan kinerja tim. Hasilnya, efisiensi meningkat 10% dan cacat produk menurun 5%. Lalu ada juga pengembangan karir melalui pelatihan internal dan sertifikasi industri, yang membuat karyawan merasa dihargai dan mengurangi turnover atau perputaran karyawan. Namun ada tantangan, salah satunya adalah harapan karyawan untuk kenaikan gaji tahunan. Maka dari itu, komunikasi terbuka dan transparan tentang kinerja perusahaan sangat penting. Adaptasi model ini terbukti bisa meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, strategi implementasi kompensasi efektif. Langkah pertama dalam menciptakan kompensasi yang efektif adalah analisis jabatan. Di sini, perusahaan menentukan nilai relatif setiap pekerjaan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi. Setelah itu dilakukan survei gaji. Ini penting untuk membandingkan tingkat gaji dengan perusahaan lain agar tetap adil dan kompetitif. Terakhir, perusahaan harus menyusun desain paket kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan latar belakang karyawan. Tujuannya, supaya paket kompensasi tetap menarik dan relevan bagi semua karyawan. Jika 3 langkah ini dilakukan dengan tepat, perusahaan bisa mendukung motivasi dan retensi karyawan secara berkelanjutan. Lanjut ke pembahasan studi kasus perusahaan teknologi di Jakarta. Jadi di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta berhasil menunjukkan dampak signifikan dari strategi kompensasi yang terarah. Dengan mengimplementasikan SOP, Employee Stock Ownership Plan, mereka berhasil menurunkan tingkat turnover karyawan sebesar 20%, menunjukkan peningkatan loyalitas. Penerapan bonus berbasis kinerja tim juga mendorong peningkatan produktivitas sebesar 15%. Sementara inisiatif kompensasi secara keseluruhan meningkatkan kepuasan karyawan dari 70% menjadi 85%. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi ini adalah kompensasi harus dilihat bukan hanya sebagai biaya operasional, melainkan sebagai investasi strategis dalam SDM perusahaan untuk mensejahterakan karyawan. Kompensasi merencanakan pembayaran strategis secara cermat akan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar tenaga kerja. Namun, efektivitas kompensasi bukanlah hal statis, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala agar sistem tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.